Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini saya akan membahas pembelajaran 3 subtema 1 dari tema 4. Di mana pembelajaran 3 subtema 1 tema 4 ini dikhususkan untuk kamu yang kelas 5 SD. Di mana materi ini di pembelajaran 3 terdapat 3 materi, yaitu pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang kedua, pengertian interaksi sosial, dan yang terakhir adalah menjelaskan isi pantun. Nah, sebelum saya menguraikan atau menjelaskan materi ini, untuk kamu yang baru bergabung ke channel YouTube Junaidi Fayat, jangan lupa atau klik tombol subscribe-nya ya, agar video ini dapat berkelanjutan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oke, kalau gitu, kalau sudah kamu klik tombol subscribe-nya, kita langsung lanjutkan materinya. Materi pertama adalah pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Materi ini adalah terdapat dalam muatan pelajaran PPKN dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Pengertian hak. Hak adalah, kalau dalam bahasanya, segala sesuatu yang didapatkan oleh manusia sejak lahir dan penggunaannya tergantung pada diri sendiri. Jadi ketika manusia lahir, maka otomatis dalam dirinya memiliki hak yang tercipta oleh Yang Maha Kuasa. Contoh hak di sini adalah memiliki tubuh yang sehat misalnya. Nah, tubuh yang sehat itu adalah hak dari semua orang yang dilahirkan ke bumi ini. Jadi setiap orang memiliki hak. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang. Ketika hak seseorang sudah didapatkan, maka dia memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalau hak adalah memiliki tubuh yang sehat, maka ketika hak itu sudah didapatkan oleh seseorang, maka dia memiliki kewajiban untuk mendapatkan tubuh yang sehat, yaitu dengan cara menjaga kesehatan tubuhnya. Kenapa harus kita menjaga kesehatan tubuh kita? Agar tubuh kita selalu sehat. Itu adalah pengertian yang mana kita pelajari saat ini pada slide ini, yaitu hak dan kewajiban. Gimana? Paham ya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Yang ketiga adalah tanggung jawab. Kalau tadi sudah kita bahas hak dan kewajiban, yang ketiganya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah secara pengertiannya sesuatu yang harus dilakukan sebagai balasan atas perilaku yang telah kita lakukan. Contohnya dari tanggung jawab adalah yaitu makan makanan sehat dan bergizi, serta olahraga teratur agar tubuh kita menjadi sehat. Jadi hak, kewajiban, dan tanggung jawab itu adalah satu paket yang diperoleh atau dimiliki oleh setiap seseorang. Kalau tadi ketika dia lahir, dia memiliki hak memiliki tubuh yang sehat, kemudian di tubuh yang sehat, kemudian muncullah kewajibannya untuk menjaga tubuhnya agar tetap sehat, lalu dia memiliki tanggung jawab, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memakan makanan yang sehat dan bergizi serta olahraga yang teratur. Satu rangkaian hak, kewajiban, dan tanggung jawab adalah satu paket yang tidak terlepas, yang tidak dilepaskan satu dengan yang lainnya, karena tiga kata tersebut adalah satu paket yang tidak bisa terpisahkan. Kemudian kita lanjutkan ke dalam slide berikutnya. Kalau kita tadi sudah belajar PPKN, kita lanjutkan dengan pelajaran muatan IPS, ilmu pengetahuan sosial, dengan kompetensi dasar 3.2 dan 4.2. Pada pelajaran ini atau materi kedua ini adalah pengertian interaksi sosial. Sebagaimana layaknya kita sebagai manusia, maka kita pasti akan mengalami yang namanya interaksi sosial. Nah, interaksi sosial secara pengertiannya atau definisinya adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Jadi kalau interaksi sosial terjadi ketika ada dua orang, minimal dua orang, bahkan bisa lebih. Jadi kalau cuma satu bukan interaksi sosial, individu namanya. Jadi itulah pengertian dari interaksi sosial. Dan interaksi sosial seperti hal yang kamu lihat di layar monitor atau layar HP atau PC kamu
ada 3 jenis interaksi sosial yang ada, yaitu interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, interaksi kelompok dengan kelompok. Jadi interaksi itu terdapat 3 jenis, masing-masing memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di slide yang kita lihat bersama bahwa ini adalah contoh interaksi antar individu, karena yang terjadinya adalah 2 orang antara pasien dengan si dokter. Jadi dokternya sedang melakukan interaksi dengan pasiennya. Namanya adalah interaksi antar individu. Jadi satu dengan yang satu yang lainnya. Disebut dengan interaksi antar individu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ketika kita melihat seperti ini adalah bentuk interaksi individu dengan kelompok. Nah, individunya mana? Individunya adalah yang si siswa atau pelajar yang menaiki atau berada di atas panggung yang sedang mengikuti lomba membaca puisi. Jadi dia melakukan interaksi individu si siswa tersebut dengan kelompok. Kelompoknya adalah yang duduk sejajar atau duduk memperhatikan siswa yang sedang membaca puisi. Dan inilah antara interaksi individu dengan kelompok. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, sedangkan ini adalah gambar interaksi kelompok dengan kelompok, di mana kelompoknya adalah terdapat ada 2 kelompok ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Di mana contoh gambar yang saya tampilkan adalah gambar lomba tarik tambang atau permainan tarik tambang, di mana kegiatan ini memerlukan kelompok minimal 2 kelompok. Jadi sebelah kiri dan sebelah kanan yang masing-masing kelompoknya terdiri dari 3 orang. Contoh bentuk interaksi kelompok dengan kelompok. Gimana? Sudah paham ya? Interaksi, macam-macam interaksi, baik interaksi individu, antar individu, interaksi individu dengan kelompok, dan interaksi kelompok dengan kelompok. Jadi masing-masing memiliki perbedaan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, selain interaksi yang tadi kita lihat bersama, di satu sisi ada interaksi sosial yang lainnya. Apa itu interaksi sosial yang lainnya? Nah, interaksi sosial itu terbagi menjadi dua hal atau 2 interaksi, yaitu interaksi sosial mengarah ke persatuan atau disebut dengan asosiatif, dan interaksi sosial mengarah ke perpecahan atau disosiatif. Nah, 2 hal ini memiliki perbedaan yang tajam atau perbedaan yang jelas berbeda antara satu dengan yang lainnya. Kalau sebelum-sebelumnya interaksi antar kelompok, misalkan yang tadi tarik tambang, itu interaksi termasuk interaksi yang mengarah ke persatuan. Nah, di sini ada contoh-contohnya dari masing-masing interaksi. Kalau kita perhatikan dari nomor 1, interaksi sosial mengarah ke persatuan atau asosiatif adalah contohnya belajar kelompok, gotong royong, membantu korban bencana alam. Dan ini adalah interaksi sosial yang mengarah ke persatuan. Di mana bersatunya jelas, belajar kelompok itu adalah interaksi yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang, minimal 2 orang, dan ini mengarah ke persatuan, bersatu. Apalagi yang namanya gotong royong. Ketika dikerjakan suatu kegiatan dikerjakan dengan gotong royong, maka pekerjaan tersebut akan terasa ringan dan cepat selesai dengan waktu yang sangat cepat. Kedua adalah interaksi sosial mengarah ke perpecahan atau disosiatif. Nah, interaksi ini interaksi yang nggak boleh kita lakukan baik diri sendiri ataupun kelompok yang kita miliki. Kenapa? Karena ini membahayakan negara dan bangsa. Nah, contohnya adalah tawuran pelajar, perang antar suku, perang antar kelompok, perang antar gang. Nah, itu perang antar kampung termasuk adalah interaksi sosial yang mengarah ke perpecahan. Jadi sangat membahayakan dan merugikan baik diri sendiri, kelompoknya, bahkan negara. Jadi hal ini harus kita hindari jauh-jauh dari diri kita. Jangan sampai tersimpan dalam diri kita untuk melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan. Kita lanjutkan ya ke slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh gambar nih.
Saya menyediakan contoh gambar di mana terdiri dari 5 siswa atau 5 anak sedang melakukan sesuatu. Kalau kamu bisa menjawab, coba sebutkan jenis interaksi gambar berikut. Kamu jawab ya masing-masing aja. Gimana bisa ya jawabnya? Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah materi ketiga dari pembelajaran 3 yang kita pelajari saat ini, yaitu dengan pelajaran muatan pelajaran bahasa Indonesia dengan KD atau kompetisi dasar 3.6 dan 4.6. Memahami isi pantun. Ketika kita bisa membuat pantun, bisa membedakan pantun isinya, karena isi pantun itu terdiri dari sampiran dan isi, maka kita otomatis bisa memahami isi dari pantun. Contoh, di sini saya sudah menyediakan pantunnya. Bawa paku dan juga palu digunakan untuk membuat pagar. Saya ulangin ya. Bawa paku dan juga palu digunakan untuk buat pagar. Olahraga rutin sangat perlu, tubuh jadi kuat dan bugar. Sampiran itu adalah 2 baris teratas. Yang pertama, yang kedua adalah isi, baris ketiga dan keempat. Nah, ketika kita mau memahami isi pantun, maka kita perlu cermati bagian baris ketiga dan keempat. Karena baris ketiga dan keempat adalah isi dan makna dari suatu pantun. Isinya adalah ketika kita membaca yang tadi, maka mengandung makna bahwa pantun yang kita baca adalah untuk menganjurkan pentingnya berolahraga rutin agar tubuh menjadi kuat dan bugar. Dari mana? Dari bacaan pantun yang tadi kita baca. Olahraga rutin sangat perlu. Nah, di sini berarti hampir sama isi atau maknanya. Pentingnya menjaga olahraga rutin dari asal kalimat atau baris ketiga. Agar tubuh menjadi kuat dan bugar diambil dari baris keempat. Gimana? Mudah ya dalam memahami atau menarik isi dari sebuah pantun. Saya doakan mudah-mudahan kamu bisa dalam mencari makna dan isi pantun tersebut. Oke, demikianlah materi pembelajaran 3 subtema 1 tema 4 yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan kamu dapat memahami dan menerima ilmu yang tadi saya sudah jelaskan. Untuk mengetes pemahaman kamu tentang pembelajaran 3 tersebut yang tadi saya sudah utarakan, silakan kamu mengerjakan soal latihan berikut ini ya, tanpa dibantu oleh orang tua atau yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.